Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang hidup dalam keseimbangan bagian kedua. 2 minggu yang lalu, pertemuan terakhir kita itu hidup dalam keseimbangan bagian yang pertama. Kita akan lanjut ke bagian yang kedua, namun beberapa hal perlu saya review ya. Kita harus ingat bahwa Mazmur 26 ayat 12 yang kemarin kita bahas, yaitu kakiku berdiri di atas tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Artinya ini adalah Mazmur Daud ketika dia membandingkan dirinya dengan orang-orang fasik, tapi pada akhirnya dia katakan hidupnya harus ada di tanah yang rata, berdiri di tanah yang rata, artinya harus seimbang. Ya, kakinya harus seimbang. Dan aku mau memuji di antara jemaah, maksudnya gini, ketika kita hidup seimbang, terjadi keseimbangan hidup, maka pujian penyembahan kita itu akan menyatakan terang Tuhan. Karena kerajaan Allah itu juga dibangun di atas tanah yang rata. Ketika hidup kita tidak seimbang, maka kita nggak bisa menjadi penyembahan. Kita di sini diajar untuk juga mengerti bahwa tidak ada jemaah yang sempurna, tidak ada gereja yang sempurna. Kita saling membutuhkan sebagai tubuh Kristus. Itu garis besarnya. Dan next slide boleh ya, kita review sedikit. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa Bible study ini tujuannya bukan saya semata yang bicara, tetapi saya berharap dari Bible study ini akan lahir leader-leader baru, para pengajar baru yang akan mengajar, menggantikan saya. Ya, kenapa? Karena leadership, sebuah leadership adalah kegagalan kalau tidak melahirkan leader-leader baru. Dan saya nggak mau kita seperti itu, sia-sia kalau kita mengajar dan kita nggak melahirkan pengajar-pengajar baru. Karena Yesus juga waktu dia ada di muka bumi ini, 3 tahun dia ngajar. 3 tahun dia ngajar, dia tinggal. Dia berikan mereka kuasa untuk mengajar. Dan Yesus juga katakan di Lukas 13, kita ingat ya bahwa minggu lalu disampaikan di ibadah raya, untuk masuk ke surga itu sulit katanya. Ya kan? Kita harus berjerih, berdaya upaya, berusaha. Mungkin ada yang bingung. Lah katanya asal dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, kita selamat. Lah, kenapa sekarang di Lukas 13 kok malah harus berjuang, berjerih payah, berusaha masuk pintu yang sempit, itu gimana? Kenapa? Kok kontradiksi gitu ya? Ini saya agak melenceng sedikit, tapi ini tentang pemuridan. Kembali lagi, saya selalu tekankan pemuridan di gereja Tuhan. Karena hari-hari ini gereja Tuhan memang banyak meninggalkan pemuridan. Pemuridan ini harus jalan terus. Nggak bisa berhenti karena itu yang Yesus suruh. Itu misi gereja. Misi gereja bukan besarkan jemaatmu, besarkan organisasimu, bukan. Misi gereja jadikan semua bangsa menjadi murid, ajar mereka. Kalau gereja tidak melakukan misinya, gereja itu gagal. Ya. Jadi setelah saya harus ada teman-teman yang mengajar di tempat ini. Saya sebenarnya berusaha untuk memberikan secepat mungkin ya, karena ini pelajaran-pelajaran yang saya rangkum. Dan saya berharap teman-teman cepat menyerap dan cepat bisa mengajarkannya. Nah, kenapa kita harus berjuang masuk pintu yang sempit? Karena gini saudara, ketika kita udah lahir baru, udah selamat, udah terima Yesus, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Bukan berarti terus kita mati kan, terus kita langsung ke surga. Kita masih harus berjalan di muka bumi ini menyelesaikan panggilan kita. Iya kan? Ketika kita berjalan, hari-hari kita, tahun-tahun hidup kita, panggilan yang harus kita genapi di dalam hidup kita, rancangan Allah yang hebat itu untuk kita jalani, kita genapi, itu gak mudah. Kenapa? Karena dunia ini udah jatuh di dalam dosa. Dunia ini udah dikuasai oleh si jahat. Dan ada berbagai penderitaan, sakit penyakit, tantangan, halangan, cobaan.
Segala sesuatu disediakan oleh dunia ini, oleh iblis, untuk supaya kita nggak selamat, nggak sampai selesai menyelesaikan pertandingan seperti yang kata Paulus. Kita kalau bisa nggak selesai. Kalaupun kita selesai, kita harus meninggalkan dunia ini. Dia mau kita nggak selesai dalam tugas panggilan kita nggak selesai dalam iman kita. Itu sebabnya kehidupan orang Kristen banyak ngalamin kesulitan. Harus berjuang. Tapi sebenarnya Tuhan katakan itu untuk orang-orang yang tidak dimuridkan. Makanya ayat itu katakan siapa yang mengasihi aku dia muridku. Ya kan? Untuk orang-orang yang tidak dimuridkan mereka akan berjuang. Akan berdaya upaya, berusaha masuk ke pintu yang sempit. Kenapa? Karena tidak dibekali firman, tidak diajar, tidak dimuridkan. Padahal semua jawaban kehidupan ada dalam firman. Itu sebenarnya saya tetap bersikeras harus ngajar, harus ada pemuridan di gereja ini. Mau sepinter apapun kita, firman itu selalu baru setiap hari. Kita harus terus dimuridkan. Ya, dan memuridkan, ya, dan memuridkan. Nah, kita review itu kira-kira saya kasih pandangan ya, dan saya mau kelas ini melahirkan leader-leader baru. Leadership, kegagalan sebuah leadership adalah tidak melahirkan leader baru, tidak melahirkan pengajar-pengajar baru, ya guru-guru yang baru, itu kegagalan buat saya. Jadi tolong ya teman-teman semuanya di tempat ini. Harus ya dengan segala yang Tuhan berikan kepadamu, talenta yang Tuhan berikan kepadamu, terus kembangkan terus ya untuk belajar dan mengajar. Sebenarnya itu misi utama gereja. Saya cerita sedikit ya tentang seorang hamba Tuhan. Dia punya sebuah gereja yang sangat besar di Amerika, Los Angeles. Dan mereka punya ibadah sampai beberapa kali itu di sebuah hanggar, ya besar sekali. Bukan hanggar, stadion olahraga. Jadi jemaatnya itu sekitar 20 ribuan. Suatu hari hamba Tuhan ini terbangun. Setiap jam 1 malam dia terbangun dan selalu saja Roh Kudus ingatkan dia tentang masa-masa dia berkuliah, ya, sekolah. Selalu tentang momen itu di mana dia sedang mengerjakan skripsi, ya, untuk lulus dan dia menganggap itu piece of cake gitu ya. Biasalah bikin skripsi gitu, itu sangat dia kuasai. Untuk bikin makalah buat dia kecil gitu. Jadi dia kerjakan dengan sangat baik, sempurna, dia kumpulkan skripsinya. Dan kemudian hasil yang diberikan oleh dosennya, karena dia salah seorang yang brilian dalam bikin skripsi ya, nilainya F. F tidak lengkap. Kenapa? Karena bukan tugas yang disuruh yang dikerjakan. Dan itu setiap hari dia selama 3 kali berturut-turut dalam sebulan itu, dia selalu dibangunkan pada jam yang sama dan diingatkan hal yang sama. Sampai hari terakhir dia tanya Roh Kudus, kenapa saya selalu diingatkan tentang hal ini? Terus Roh Kudus bilang sama dia, kamu punya gereja, kamu punya jemaat yang hebat, dahsyat, luar biasa banyak, kamu berdampak, worshipmu hebat, para pemuji penyembahmu keren, ya, pengerja-pengerjamu juga sangat diberkati, ya, dan kamu berdampak. Tapi nilaimu F tidak lengkap bagi Allah. Kenapa? Karena misimu gagal. Baru dia sadar, kenapa misi saya gagal? Karena misi kerajaan Allah buat gerejanya adalah memuridkan dan dia tidak punya kelas pemuridan. Sejak saat itu, waktu dia disingkapkan oleh Roh Kudus tentang hal itu, dia kumpulin semua, full timer, part timer, pengerja, semua dikumpulin, dikatakan mulai hari ini kita harus memuridkan dan harus ada pemurid-pemurid baru dan harus terus buka kelas pemuridan. Karena
Tuhan kasih tahu, sebesar apapun jemaatmu, sekeren apapun gerejamu, bangunanmu, organisasimu, pujian penyembahanmu, jumlah persembahanmu, tidak ada pemuritan misi gagal. Ingat Mission Impossible ya? Kalau misi gagal semua sia-sia, tidak lengkap, F nilainya. Sejak saat itu gembala tersebut bertobat ya. Jadi kita pun sebagai gereja kita harus ngerti ini. Tujuan kita memuridkan, ngajar, belajar. Jangan terus udah jadi pengajar nggak mau belajar. Saya sendiri belajar terus ya. Yesus 3 tahun, nggak bisa kita, ya instan dong Bu, nggak bisa. Yang namanya memuridkan nggak bisa instan. Ya, Yesus itu 3 tahun dan setiap hari dia jalan sama murid-muridnya, dia ngajar, dia ngajar, dia ngajar. Siapa kita sampai kita minta instan? Sampai kita minta, aduh sekali 2 minggu, aduh terlalu sering. Siapa kita? Murid-murid Yesus itu tiap hari diajar. Ya, oke kita lanjut. Poin 1 kita review yang kemarin itu. Poin 1-nya, Yesus adalah keseimbangan yang sempurna. Ya, dia adalah Allah, dia adalah 100% Allah, 100% manusia, tapi dia seimbang. Dia adalah contoh keseimbangan yang sempurna, master of balance. Ya, Yesus itu master of leadership, master of balance, master perubahan, ya, master of changing. Ya, Yesus itu adalah Allah yang menyatakan diri. Dan dikatakan di Kejadian 1 ayat 26-27, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan Allah mau kita menyatakan keseimbangan itu kepada dunia. Kita ini segambar dan serupa. Jadi kita harus bilang sama diri kita, saya segambar dan serupa dengan Allah. Hidup saya seimbang, seperti Yesus, master of balance, ada di dalam saya. Kita harus manifestasikan itu. Itu tujuan murid. Ya, manifestasikan. Dia ada di dalam kita, roh Allah. Bu, gak mungkin saya ini kayak gini. Makanya belajar. Belajar, kita belajar di sini bukan ingin menjadi seperti Yesus. Bukan. Kita belajar di sini memanifestasikan Yesus di dalam kita. Out, inside out. Itu tujuan kita. Sebenarnya kita seringkali terlena dengan syair-syair lagu yang ternyata seringkali tidak alkitabiah. Ya, kita memanifestasikan Kristus, manifesting Christ, itu tujuan kita. Karena dia udah ada di dalam kita. Ya, ketika kita menjadi seperti Yesus, akhirnya kita melakukan hal-hal yang ritual. Ya, kita harus hati-hati di situ. Saya belajar karena saya tahu ada Kristus di dalam saya dan saya mau manifestasikan. Yesaya 40 ayat 4-5, Allah tidak mendirikan kerajaannya di atas tanah yang miring. Ya, kita buka, kita baca, ini agak harus kita baca untuk murid-murid yang minggu lalu tidak datang. Ya, boleh dibacakan Yesaya, kitab Yesaya 40 ayat 4 dan 5. Ada yang bisa bacakan? Berikan mic tolong. Ya. Biar kita bisa lanjut ke part 2 ya. Ini kita masih review sedikit. Silakan dari ya, Ibu Lydia silakan. Yesaya 40 ayat 4-5. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ya, dikatakan di sini, ketika kita berdiri di tanah yang rata, ada tanah yang rata, maka di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan di situ orang bisa melihat. Kerajaan Allah dibangun di situ. Artinya selama hidup kita masih miring, masih berat sebelah, ya. Artinya gini,
ngeroh banget misalnya. Ngeroh sampai kayak dengerin Tuhan, suara Tuhan audible, roh Allah bergetar. Tapi bayar hutang nggak bisa, saudara. Itu tanah miring, saudara. Ya, kehidupan jasmani dan rohani kita harus rata seimbang supaya kerajaan Allah dan kemuliaan Allah dinyatakan bagi orang-orang yang melihat hidup kita. Itu artinya. Karena apa? Karena tanah yang miring, licin, itu berbahaya. Poin ketiga, Markus 4 ayat 23, katakan gini, barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Artinya, siapa punya telinga? Ada yang gak punya telinga di sini? Semua punya telinga, semua bisa dengar ya. Kamu mendengar dengan telinga jasmanimu, baiklah kamu mendengar dengan telinga rohanimu. Supaya seimbang hidupmu, itu kunci keseimbangan. Karena telinga, mata, semua panca indera ini difungsikan untuk keseimbangan. Amin. Ketika mata kita kabur, saya matanya sudah ada plus minus. Ya, ketika saya nggak pakai kacamata, saya nggak bisa seimbang, saudara. Ketika telinga kita budek sebelah, pasti kita ngerasa nggak nyaman. Kunci keseimbangan, Tuhan bilang, kamu punya telinga, dengar firman, kemudian tanya Roh Kudus sehingga telinga rohanimu juga dengar dan peka dan ngerti arti firman. Kamu punya hikmat untuk berjalan, menjalani kehidupanmu, mengerti bagaimana menyelesaikan persoalanmu. Sehingga kamu berada di tanah yang rata karena apa? Hidupmu seimbang. Telinga adalah kunci keseimbangan. Ya, jadi kita harus peka artinya. Bukan cuman, yang penting saya dengerin firman Bu, tiap hari Minggu, tapi nggak ngerti. Tiap hari Pak Roy sending itu message untuk devotion, tapi nggak ngerti, nggak dimeditasikan. Nggak tanya Roh Kudus, ini apa ya buat saya ya Roh Kudus. Meditasi itu penting saudara, contemplation. Ya, karena di situ Roh Kudus bicara. Roh Kudus bicara di angin sepoi-sepoi. Harus ada ketenangan di sana. Gak gelisah terus, kerja terus, aktif terus. Penting kerja saudara. Yesus dia selalu pakai waktunya, tarik dirinya dari crowd, dari kerumunan orang banyak dan dia selalu punya waktu bersama Bapa. Karena dia tahu di sana ketika dia gak sibuk melayani, dia meditasi sama Tuhan, dia tahu, dia dengar dengan telinga rohaninya. Siapa kita sampai kita nggak perlu contemplation? Siapa kita sampai kita nggak perlu devotion? Ya, siapa kita sampai kita nggak perlu saat teduh? Yesus saja saat teduh. Ya, jadi kita masing-masing belajar. Dan poin keempat, Matius 13 ayat 15 sampai 16, serta Matius 4 ayat 24. Nanti kita baca ya, ini penting ayatnya, karena tentang apa? Ketika kita mendengar, maka yang terjadi adalah terjadi keseimbangan. Ketika telinga rohani dan telinga jasmani kita berfungsi dengan baik, keseimbangan, tertib ilahi, pertobatan dan kesembuhan terus terjadi di dalam hidup kita. Dan itu menjaga keseimbangan kita. Sehingga kita gak perlu berjuang masuk dengan ke pintu yang sempit itu. Gak perlu saudara. Yesus mati di kayu salib, dia dicabik-cabik tubuhnya, semua dia serahkan. Kalau kita juga harus menderita seperti itu ngapain? Yesus gak suka. Bapa itu suka kalau kita diberkati. Seperti kita ke anak kita. Kalau kita berkati anak kita, kita senang kan? Bisa berkati dia, bisa kasih kebutuhannya. Begitu juga Bapak kita di surga, dia bukan Allah yang kejam, dia bukan Bapak yang kejam. Tujuannya Yesus mati, Yesus disiksa, dicabik-cabik tubuhnya, supaya kita ini beroleh keselamatan bukan hanya di surga, tapi juga di bumi. Ya, tapi kita harus punya keseimbangan, telinga jasmani, telinga rohani yang peka, yang sehat, yang seimbang. Amin. Amsal 11 ayat 1 sampai 2. Yuk, ada yang baca Amsal 11 ayat 1 sampai 2? Bisa dibacakan tolong Ibu? Neraca seorang adalah Serong.
Neraca serong. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Ya, ayat kedua. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amin. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Neraca yang seimbang. Amin. Ayat 1 tadi katakan, neraca yang serong kekejian bagi Tuhan. Serong, gak seimbang. Favoritism, itu juga serong saudara. Ketika saudara lebih sayang kepada anak yang ini, gak begitu sayang dengan anak yang itu. Ada ketidakadilan di rumah tangga. Ada ketidakadilan dalam sikap-sikap saudara. Ya dalam keputusan-keputusan saudara. Itu neraca serong dan kekejian bagi Tuhan. Selesaikan. Tanya Tuhan, apa yang menjadi neraca serong dalam hidupku? Gereja ini namanya living to please God. Tapi ketika kita terus-terusan menyakiti hati Tuhan dengan tindakan-tindakan kita yang serong, itu jadi hanya slogan semboyan aja saudara. Enggak kita jalani kehidupan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya saudara. Apa yang menyenangkan hati Tuhan dan apa yang menyebabkan hidup tidak seimbang. Tadi kita sama-sama tahu hidup yang seimbang karena pendengaran yang sehat. Telinga rohani yang seimbang, yang sehat, yang peka. Apa yang menyebabkan seringkali ketidakpekaan? Yang jelas Amsal katakan kesombongan. Ayat 2 tadi. Keangkuhan hidup, kesombongan. Kenapa? Karena gak mau belajar. Orang yang gak mau diajar adalah orang yang sombong. Mutlak. Kenapa Tuhan sangat sayang kepada Daud? Dia punya teachable heart. Hatinya selalu mau diajar, rendah hati. Dia salah, dia raja, tapi dia minta maaf. Belajar saudara. Jadi jangan pikir, alah udahlah mau datang mau enggak, mau hadir mau enggak terserah gua. Kapan datang, kapan enggak, terserah. Saudara ini penting saudara. Ya, coba nilai dirimu. Kesombongan apakah ada di sana? Ketika ada kesombongan di sana, jamin 100% Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, kau enggak hidup seimbang. Kau enggak berdiri di tanah yang rata. Kau enggak bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Kau harus berjuang masuk ke pintu yang sempit itu. Itu pilihan buat kita. Saya enggak nakut-nakuti, ini firman semua yang saya sampaikan. Pilihlah kata Tuhan di kitab bilangan. Pilihlah hari ini. Aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk kau yang pilih. Yang jelas Tuhan sudah sediakan kehidupan dan Tuhan sudah sediakan berkat. Amin. Itu tergantung kita. Kita mau pilih untuk belajar, mau pilih untuk rendah hati, mau pilih untuk berdiri di tanah yang rata. Semuanya terserah kita, dia kasih kita free will. Amin. Next slide. Part 2 kita masuk ya. Saya berusaha untuk segera cepat. Karena ini juga kontennya banyak. Kita usahakan untuk selesai. Keselamatan oleh anugerah dan iman. Jadi sebagai orang Kristen, hal yang kedua yang kita harus ingat adalah berdiri di tanah yang rata. Hidup seimbang kalau kita mengerti bahwa anugerah harus bekerja sama dengan iman di dalam hidup kita. Enggak bisa kita bilang saya hidup dalam anugerah, saya udah terima Tuhan Yesus, maka hidup saya penuh anugerah, beres, that's it, saya pulang. Terserah saya. Sorry, tadi ada satu poin terakhir ya, boleh balik lagi ya. Ini juga sangat berhubungan dengan ini, boleh balik lagi tadi ya. Poin ke-6, jangan sesat. Legalisme, ritual, kebiasaan adalah satu kegiatan yang dilakukan dengan motivasi yang udah bergeser dari nilai-nilai awal. Ya, jadi seringkali kita pikir gini, katanya kan nggak perlu ritual, nggak perlu formalitas, nggak perlu lakukan sesuatu yang keagamaan, ya udahlah. Terus ada juga akhirnya
Ya udah, saya ibadah di rumah aja, online saja. Saudara, Tuhan ciptakan kita untuk bersekutu. Bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan jemaat Tuhan. Harus seimbang. Kita punya hubungan relationship dengan Tuhan, makanya ada salib ya. Aku ini hubungan sama Tuhan top, Bu. Nggak perlu ke gereja. Nih, relationship sama Tuhan, dekat. Saya mau saat teduh setiap hari, 3 jam. Coba Ibu berapa jam? Mungkin begitu. Tapi lihat salib. Salib itu bukan cuman dari atas ke bawah batangnya, tapi ke samping. Ketika hubunganmu hanya dengan Tuhan, tapi dengan sesama tidak terjadi, itu kehidupan yang tidak seimbang. Tidak ada persekutuan dengan jemaat Tuhan, dengan gereja Tuhan, hanya hubungan dengan Tuhan, itu kehidupan yang tidak seimbang. Ya, jadi gini, ada juga orang yang gini, ya yang penting kan kita di gereja yang lagu pujian penyembahannya hebat, keren. Mereka gerejanya nggak tepuk tangan, nggak semangat. Ngantuk di sana, firmannya juga. Kita mencela gereja lain. Ya kita favoritism kepada suatu gereja tertentu. Kita nggak bisa saudara. Menjadi orang yang tidak seimbang, tidak adil. Dan kemudian kita menilai orang lain, judge orang lain, menghakimi orang lain. Kenapa? Karena gini, kembali lagi motivasi mereka, ya, kembali lagi legalisme itu ukurannya, mereka legalisme Bu, kita kan dalam anugerah. Legalisme itu ukurannya bukan apakah dia hidup dalam anugerah, apakah dia ritual liturgis atau apa. Legalisme itu ukurannya adalah ketika motivasinya bergeser dari nilai-nilai sebenarnya. Kita nggak pernah tahu ketika mereka nyanyi walaupun lagu slow tapi dengan sepenuh hati itu worship saudara. Kita nggak bisa hakimin mereka nggak worship, kita yang worship. No. Worship adalah tentang hati, bukan tentang menyanyi. Amin. Next slide. Ya. Jadi sebab oleh poin A ya, sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman. Itu Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, itu bukan pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Contohnya adalah sodium klorida ya. Sodium itu disebut juga natrium ya. Natrium dengan klorida kalau dipisah itu berbahaya, senyawa kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia. Tetapi ketika dia menjadi sebuah senyawa NaCl, sodium klorida menjadi garam, sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Tanpa garam kita nggak bisa hidup. Orang yang diare, kehabisan cairan tubuh, kurang mineral, itu enggak kekurangan garam saudara. Dan bisa mati, berbahaya. Kita sangat butuh. Jadi artinya gini, kehidupan kekristenan adalah anugerah dan iman. Oleh anugerah melalui iman. Karena anugerah disediakan kepada setiap orang di muka bumi ini. Tapi yang menerima anugerah adalah orang yang beriman. Itu dia. Harus seimbang saudara. Gereja kami, gereja anugerah. Segala sesuatu Tuhan udah sediakan kok buat kita. Santai aja hidup ini. Iman adalah perbuatan. Tanpa perbuatan, iman mati. Iman adalah melakukan. Artinya ketika kita melakukan iman itu bukan atas dasar kebiasaan atau ritual. Tapi atas dasar iman, nilai-nilai iman ada di sana. Ketika kita datang beribadah, pagi, doa pagi, disuruh Pak Roy, ntar dimarahin. Itu udah bukan iman saudara. Ya, iman adalah kesadaran penuh bahwa ada nilai-nilai, ada kita tahu kenapa kita lakukan itu. Di situ saudara diberkati. Ketika saudara datang doa pagi, bergerak karena saudara tahu ada anugerah di sana. Di dalam firman yang dibagikan di doa pagi. Dan saudara datang untuk nilai-nilai itu. Bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh. Atau motivasi lain yang menjadi ritual buat saudara. Atau kalau nggak datang ntar
bangkrut. Kalau nggak datang ntar pasti ada aja kecelakaan. Kalau nggak datang ntar, karena ketakutan itu bukan iman, saudara. Karena iman kita didasarkan atas kasih dan di dalam kasih tidak ada ketakutan.